Setiap pagi, langkah ini selalu dimulai dari tempat sederhana yang saya sebut rumah. Jalan yang saya lalui tak selalu mulus, curam, berbatu, dan licin saat hujan. Tapi setiap tanjakan selalu mengingatkan saya pada satu hal, bahwa pendidikan tak mengenal jarak, dan setiap langkah seorang guru adalah perjalanan menuju masa depan murid-muridnya. Di punggung Gunung Pembalar inilah saya menjalani peran sebagai guru sekaligus pembelajar, menyalakan cahaya ilmu dari tempat yang jauh namun penuh harapan. Inilah tempat pengabdian saya, SMP Negeri 9 1 Atap Sendana. Sekolah kecil di puncak Pembalar dengan 20 murid yang setiap hari menapaki jalan panjang untuk menjemput ilmu. Dari mereka, saya belajar arti keteguhan dan semangat belajar yang tak pernah padam, meski dikelilingi dengan berbagai keterbatasan. Jalan beton yang curam dan berliku ini selalu memaksa kami harus pulang berjalan kaki saat hujan karena licin. Lumbang guys! Kehadiran sekolah ini tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat agar anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Suatu saat mereka bisa menjadi anak yang mandiri dan punya masa depan yang lebih baik. Nah, saat ini pemerintah mendorong kami untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang mendalam. Menerapkan pembelajaran mendalam di sekolah kami tidaklah mudah. Kami dihadapkan pada kenyataan fasilitas sekolah yang terbatas, seperti jaringan internet yang lemah, bahan bacaan teks yang minim, ruang kelas yang tidak cukup, memaksa ruang laboratorium dialihfungsikan menjadi ruang kelas, alat laboratorium dan ruang kelas yang sudah rusak. Keterbatasan ini membuat saya nyaman menerapkan metode ceramah dan menyalin di kelas, padahal metode ini tidak cukup untuk mendorong pembelajaran yang mendalam. Rapor pendidikan menunjukkan rendahnya kemampuan literasi baca tulis dan numerasi murid. Minat belajar juga rendah. Hal ini nampak dari kurangnya umpan balik murid saat belajar. Murid memilih berpangku tangan menghabiskan sisa waktu belajar karena tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Kondisi sosial dan ekonomi terkadang membuat anak-anak tidak ke sekolah karena harus membantu orang tua bertani atau karena ada acara di lingkungan tempat tinggalnya. Lingkungan yang berbeda membuat murid membentuk kelompok yang berdampak pada rendahnya kolaborasi dan percaya diri. Dari kondisi tersebut, dua fokus besar pengabdian saya adalah mendorong efektivitas pembelajaran mendalam di kelas dan di luar kelas melalui pendekatan kontekstual, kreatif, dan menggembirakan. Eksperimen IPA saya lakukan dengan memanfaatkan barang bekas, misalkan menggunakan botol plastik untuk membuat mikroskop sederhana. Rangkaian kegiatan eksperimen saya bungkus dalam kegiatan bermain peran, seperti sebagai engineer yang bertugas membuat teknologi yang memanfaatkan tekanan hidrostatik. Abrakadabra. Jende setan setangan, iya. Di balik kegiatan yang tampak sederhana ini, murid belajar secara mendalam dan memahami konsep yang abstrak karena mampu menyentuh, mengamati, dan melakukan pengalaman langsung. Waktu istirahat di rumah saya habiskan untuk membuat media ajar inovatif dan permainan edukatif. Hingga lahirlah komik sains, kartu kuartet IPA, papan permainan monopoli, permainan ini semuanya kembali. Hingga LKPD berlevel 4 tingkat bantuan. Dengan mengadopsi metode bimbingan scaffolding, diharapkan murid mampu berpikir logis dan sistematis dalam menerapkan persamaan-persamaan fisika. Pada pendekatan pembelajaran mendalam, murid diharapkan melakukan pengalaman belajar memahami, mengaplikasi hingga merefleksi. Hal ini sulit dilakukan oleh murid-murid saya, karena rendahnya kemampuan literasi dan numerasi murid. Alasan ini membuat saya melangkah lebih jauh. Saya ingin memberi mereka kesempatan belajar lebih banyak
lebih dekat dan lebih bermakna. Bersama dengan pemuda yang ada di lingkungan Pumbalar, melakukan bimbingan belajar sore. Setiap 2 kali seminggu, kami membagi 2 lokasi, di lokasi Mandalek dan di lokasi Pumbalar. Untuk di lokasi Mandalek sendiri, kami harus berjalan sekitar kurang lebih 30 menit, melintasi bukit tanpa satupun rumah di sepanjang jalan. Murid yang ikut belajar bukan hanya siswa saya di SMP, tapi juga adik-adik usia SD dan TK. Saya ingin mereka belajar tentang empati, bahwa ilmu tidak berhenti hanya di kepala, tetapi harus sampai ke hati dan diwujudkan dalam tindakan. Kegiatan belajar yang kami lakukan ditekankan untuk mendorong kemampuan literasi dan numerasi dasar murid. Selain itu, saya juga ingin membekali kemampuan motorik kasar dan halus dengan memberikan berbagai macam stimulus kegiatan bagi anak-anak usia prasekolah. Saya selalu menyisihkan sedikit gaji bulanan saya untuk memenuhi kebutuhan kami dalam kegiatan belajar sore ini. Selain menyiapkan lembar kerja dan bahan bacaan, saya juga menyiapkan berbagai bentuk alat tulis hingga snack sebagai hadiah kecil agar mereka lebih semangat untuk ikut belajar. Hasil dari berbagai usaha yang saya lakukan mulai tampak nyata, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Murid mulai antusias belajar IPA. Kemampuan berpikir ilmiah berkembang, seperti berani bertanya, mampu mendorong diskusi untuk memecahkan masalah, dan secara umum hasil belajar meningkat. Mereka tidak lagi sekedar menghafal, tetapi membangun pemahamannya sendiri dari pengalaman belajar yang kontekstual. Proses panjang usaha ini membuahkan hasil dengan meningkatnya skor literasi dan numerasi sekolah saya naik ke kategori baik. Bagi rekan sejawat, inovasi pembelajaran mendalam ini turut mendorong mereka untuk mengembangkan pembelajaran yang dilakukan. Usaha ini ternyata juga berdampak bagi lingkungan sosial. Orang tua murid mulai menjalin komunikasi dengan guru untuk mendukung kegiatan belajar anaknya. Bahkan di lingkungan Mandalek, kepala lingkungannya menyiapkan kami tempat untuk belajar. Anak usia TK di lingkungan tersebut selalu menanyakan kehadiran kami dan sangat antusias untuk belajar. 57.000. 1000, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dampak paling besar adalah tumbuhnya kesadaran belajar dalam diri murid-murid saya. Mereka kini hadir di sekolah bukan karena disuruh, tetapi karena ingin. Mereka mulai memiliki mimpi, cita-cita, dan keyakinan untuk melanjutkan pendidikan. Saya tahu, menjadi guru di tempat seperti ini tidaklah mudah. Tapi setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, setiap langkah di jalan berbatu, setiap materi yang saya berikan terasa terbayar lunas setiap kali saya melihat murid-murid saya tersenyum karena berhasil memahami sesuatu yang dulu mereka anggap sulit. Saat belajar di SMA, saya terbantu karena cara mengajar Bu Sani membuat saya memahami pelajaran. Dan saat ini, saya pelajari kembali di SMA. Saya ingin menjadi guru seperti Bu Sani. Saya akan terus berjalan di jalan ini, membawa semangat, cinta, dan keyakinan bahwa sekecil apapun tempatnya, guru bisa menyalakan perubahan. Dari Pumbalar, dari sekolah kecil di atas awan, saya menyalakan cahaya pembelajaran mendalam, agar ilmu, karakter, dan harapan tumbuh di setiap anak. Ibu Sani, guru dari SD SMP 9 Sendana, yang lalu mengajar, ia berkunjung ke Mandalek untuk mengajar anak-anak, mulai dari kanak-kanak maupun SD, SMP, dan terutama itu SMP dan SD yang tidak tahu membaca. Itu tempat pengajarannya di Ibu Sani di sini. Saya membangun secara pribadi supaya bisa anak menjadi cerdas, menjadi masa depan.